terus macam itu ya terjadi gitu, persaingan tidak internal di dalam kita ini. Yang ujung-ujungnya ya itu ketika selama ini kan kita merasanya berjuang di jalan Allah, padahal kan Allah tahu bukan membesarkan agama Tuhan, membesarkan dirinya sendiri. Iya. Nah, selanjutnya wabi khasatin takaliful jihad bil amwal wa anfusi ma'a khulusin nafas lillah, termasuk juga ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga mulai bergeser lagi. Ya kita juga sama bikin pondok awalnya malillahi taala. Ya kan? Tanah-tanah yang kita miliki kita wakafkan untuk umat semuanya. Nanti setelah santrinya banyak puluhan ribu kan ceritanya lain lagi. Mulai ngumpulin duit kan. Iya. Kita bergeser dalam perjalanan itu. Makanya jangan sembarangan ya. Jangan mengatakan karena niatnya kita betul lalu sampai ujung betul, belum tentu. Ya, di tengah perjalanan niat baik kita dirampok sama setan kalau diselewengkan. Seperti itu. Selanjutnya ma khulusin nafas lillahi ta'ala wa fi sabilillah, dan juga dalam hal berjuang membela Allah, wa duhuru hadhil khasaisi al-basyariyah, munculnya sifat-sifat kemanusiaan seperti ini, minad dha'af, lemah semangat, wal hirs, dan keserakahan, wasyuhi, dan kekikiran, wa taksir, dan kesembronoan, lalawora tuh, nggak tahu apa taksir tuh, kesembronoan ya. La yad'u lil ya'si minan nafas, tidak mesti harus selalu terdorong kepada keputusasaan. Jangan melihat realitas semacam itu. Teman-teman kita medit semua, nggak ada yang pada nyumbang, akhirnya kita putus asa, udahlah nggak usah bikin majelis taklim lagi lah. Ya enggak juga sih, kita coba sebisa-bisa, gitu saja berjuang. Awil jamaat, atau juga kelompoknya. Wala ila nafdi liyad minha, dan juga sekalipun kita banyak menghadapi hambatan semacam itu juga jangan sampai kita lalu lepas tangan, cuci tangan, udah. Artinya kapok atau mungkes ya, udahlah terserah lah. Masjid itu buat kita semua. Setiap muter bawa kotak meter-meter ngisinya 100 perak, 500. Ya kapan mau jadinya? Akhirnya 14 tahun ngejadi-jadi, akhirnya panitianya bubar kok, terserah dah. Yang seperti dan kita coba terus bagaimana. Kan itu. Atau yang kita lihat sehari-hari juga, kita masjid juga tanpa modalnya hanya seser sama selawat jadi kok. Mujizat bukan tuh? Seser bisa bikin masjid, badan tuh. Iya, modalnya seser aja, Allahumma sholli, jadi kok. Ya itulah. Ya mungkin orang di situnya medit nggak mau keluar duit, ya orang yang lewat situ yang nyumbang 5.000, 10.000. Jadi kok megah mesin di bawah dan tengah tuh ya. Ya iya, modalnya selawat aja kok. Ya mungkin sudah 2 tahun lah, udah bagus kan gitu. Berapa miliar tuh? Ya di atas 10 miliar tuh. Non? Nah 4 miliar itu. Ya itu kan hebat sekali. Nah, pokoknya yang penting jangan sampai lepas tangan lah. Wala ila nafdil yad minha wazdira'iha, atau juga menghina, menyepelekan, dasar medit, dasar malas, enggak usah. Coba kita motivasi mereka sekali lagi. Terus kita ngomong, masa enggak masuk kan gitu. Talama anna anasira al-ikhlas wal jiddi wa ta'alluqi bis-saff, ya, selagi masih ada unsur-unsur keikhlasan, masih ada orang-orang yang punya kesungguhan wal jidd wa ta'alluq bi saf, dan masih ada orang yang merasa keterikatan dengan kelompoknya masing-masing, waraghbah fi ta'amul ma'allah, dan masih ada keinginan untuk terus bersama Allah,
maufuratun fiha, semuanya ada. Walakin laysa ma'na hadza, tetapi ini tidak berarti huwa iqrarun nafs awil jamaah ala ma bada minha min dha'af. Tapi ini pun jangan diartikan sebagai satu pengakuan jiwa orang atau kelompok itu ya, apa yang nampak merupakan kelemahan, ya, keserakahan, wasud dan medit, wataksir dan kesembronoan, wal hutafilaha bil inbitah fis safah, akhirnya kita tiarap sudah, ya tiarap itu ya udah nyerah diri gitu, bubar jalan ya enggak juga. Bi'tibari anna hadza kullahu juz'un min waqi'iha, karena hal semacam itu adalah merupakan realita. Apa dikiranya teman yang ada segitu itu setia semuanya? Enggak juga. Yang berpura-pura ada, yang munafik ada, yang pakai topeng ada, yang cari kesempatan ada, yang hanya kita dijadikan batu loncatan juga ada, kan begitu selalu. Ada yang cari untungnya aja, kan begitu. Iya, nah ketika orang itu selama sekian tahun lamanya, waktu kita makmur bersama kita, waktu kita susah tetap bersama kita, kayak Kiduke, itu orang setia, harus kita rawat, gitu dong. Ya itu makanya, itu kita memperhatikan orang udah sekian lama tetap bersama kita, itulah yang hebat. Ya kebanyakan kalau makmur banyak temennya, kalau melarat bubar, ya udah. Itu. Jadi artinya ya seperti itu. Kita juga harus ada klasifikasi persahabatan, ya, barisan bersama. Makanya juga kan setiap orang demo juga kan ada apa namanya, ada korlapnya, ya, pakai tambang, dibatasi. Kenapa? Menghindari jangan sampai ada penyusupan ilmu seperti itu dari dulu juga begitu kok. Betul enggak? Ya sama, ada orang nyusup cari untung aja kok. Iya, kalau kira-kiranya perangnya kalah, kabur dia, menang dia sok kayak pahlawan kan gitu. Ya, semut juga ada yang melakukan begitu. Temen yang lain gotong tarik menarik belalang segitu besar sampai di suhunan kan gitu, katat kotot. Ada nggak yang nangkring di atas kepala belalang? Tunjuk sana tunjuk sini, tudang mana tudang mana kan gitu. Setelah nyampe akulah pahlawan, kan ada juga begitu itu, selalu di mana-mana ada. Manusia tetap manusia kok. Ya makanya kita ketika memimpin manusia juga harus tahu watak-watak manusia itu. Jangan terlalu putus asa, menyerah kalah, lepas tangan gitu, mungkes, kapok dan sebagainya. Ya, karena itu adalah realita. Bi'tibari anna hadza kullahu juz'un min waqi'iha. Ya, dengan pertimbangan bahwa ini semuanya adalah bagian daripada suatu realita yang kita hadapi ini. Bal la budda laha minal hutaf litanhada minas safah wal hida litasira fil murtaqa as-sa'id. Bahkan menjadi tidak bisa tidak, bal la budda laha, tidak bisa tidak, minal hutafi, perlu kita semangati, kita soraki, ya, kita jeriti sekalian, litanhada, supaya bangkit, minas safahi, daripada rendah diri, dari penyerah kalah, ya, walahida, dan kesedihan, litasiro ilal murtaqa said, terus melangkah sampai menuju tingkatan yang lebih tinggi lagi, ilal qimmati samiqah, sampai ke puncak yang tertinggi, bikulli alwanil hutaf wal hida, dengan segala macam cara yang dilakukan, dengan jeritan, dengan gel, dengan apa lagi, kalau apa namanya tuh, jingle ya dengan genderangnya lagi disemangati gitu, dimotivasi. Kamana rahuna fil manhaj ar-rabbanil hakim, seperti yang kita lihat metode yang dipakai oleh Tuhan dalam kitab suci ini. Itu hakikat yang pertama. Wal haqiqatu tsaniyah, realita yang kedua, hiya qimatul jihad, nilai jihad.
harga jihad bil amwal wa anfus, dengan harta dan nyawa, fi mizanillahi, dalam timbangan Tuhan. Allah yang akan menimbangnya. Wa'tibarati hadzal din wa asalati hadzal unsur, dan juga dengan pertimbangan-pertimbangan dari agama ini dan substansi unsur ini, fi tabiati hadzal aqidah, dalam tabiat akidah ini, wa hadan nizam, dan sistem ini, lima ya'lamu Allah, sesuai dengan yang Allah ketahui subhanahu, bin tabiati tariq, yaitu tabiat daripada perjalanan perjuangan, wa tabiatul bashar, dan tabiat kemanusiaan, wa tabiatul muaskar, dan juga tabiat kelompok-kelompok kekuatan yang lain, al muadiyah, yang melawan umat Islam, lil Islam, fi kulihin, dalam segala zaman dan segala tempat selalu ada. Inna jihada lesa mulabasatan tari'atan. Jihad ini bukan persoalan situasi kondisi yang muncul tiba-tiba, ya, min mulabasati tilkal fatrah, yang terjadi pada satu era tertentu. Innama huwa daruratun musahibatun lirakbi hadid dakwah. Tapi jihad itu, perjuangan itu merupakan keharusan yang menyertai gerak dakwah ini. Namanya berdakwah ya ada biayanya, ada mobilitasnya, perlu mobil, perlu transport, perlu ini segala macam. Ya itu biayanya. Ya artinya kalau tidak ada orang yang mendukung, ya udah saya mah jalan sendiri kok, nggak ada masalah. Dari dulu juga kita nggak berhenti, jemputnya pakai beca, oke. Iya, pakai aja, pakai motor aja, ya ayo maka. Yang jalan juga pakai mobil nggak bakal masuk. Ya, ketika pulang diantarkan sampai jalan Celeng, pakai naik mobil aja kan saya. Kenapa sih motornya? Saya nggak punya SIM katanya. Iya, lah ya kan. Sampai larut sampai pagi nggak dapat mobil, yang bergala mobil malam-malam. Iya, udah kehujanan lagi, ya, sendirian lagi. Ya kita jalan, nggak usah cengeng. Itu urusannya demikian. Itu persoalannya. Bukan. Jadi kadang-kadang juga sampai kepada begini dalam kita berdakwah ini. Jangan terlalu berharap lah orang mendukung, membantu kita segala macam lah. Saya dari awal juga standarnya gini, asal orang itu tidak menghalangi saja, saya sudah berterima kasih kok. Asal tidak mempersulit saja sudah saya berterima kasih. Dan yang persulit bukan orang yang beragama lain kok, bukan. Orang yang beragama sama dengan saya juga. Iya, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, bukan orang Kristen, bukan orang Katolik yang menghalangi saya, enggak kok. Selama ini orang Islam sendiri. Iya kan gitu, iya. Mereka emang nggak tahu-tahu kok, nggak tahu menahu kok mereka. Iya, nah, itu mereka. Ya nggak tahu kenapa. Terus macam itu ya terjadi gitu. Persaingan tidak internal dalam kita ini. Yang ujung-ujungnya ya itu. Ketika itu, selama ini kan kita merasanya berjuang di jalan Allah. Padahal kan Allah tahu. Bukan membesarkan agama Tuhan kok, membesarkan dirinya sendiri. Iya, itu semacam itu. Jadi walisat al-mas'alah, ya, dan juga bukan masalah kama tawahama ba'dul mukhlisin, seperti yang diduga oleh para loyalis anil Islam, nas'a fi asril imbriatoriyat. Ya, yang diduga bahwa Islam itu lahir dalam masa imperium. Belum ada imperium apa? Kelompok orang per orang yang berjuang ingin hidup, ingin menyembah Tuhannya. Ya kan begitu. Ingin menjadi makhluk Allah yang baik, menjadi khalifah di sini.
Ya itu bukan, Islam itu lahir bukan seperti suatu imperium kerajaan besar, enggak kok. Seorang diri Nabi Muhammad kok yang ditindas setiap hari, ya kan? Diembargo sama makan juga susah. Ya, jadi jangan jadi apa, kita melihat secara antropologis lah begitu. Fandasa fi tasawwurati ahlihi, akhirnya timbullah diselusupi dengan persepsi-persepsi yang tidak benar semacam itu. Iktibasan bima haulahum, karena mempertimbangkan kesamaan dengan peradaban yang ada di sekitarnya. Anawla budalahum bin quwwatin qahirah, bahwa sehingga mereka harus punya kekuatan yang efektif li hifdzi at-tawazun, untuk menjaga keseimbangan. Seperti itu. Hadil muqarrarat tashhadu, ya, atau tushhadu, keputusan-keputusan semacam ini dapat kita lihat alal aqal minimal, ya, biqillati mulabasati tabi'atil Islam al-asliyah li nufusiha ula'il qailin, ya, artinya kurangnya pemahaman tentang situasi dan kondisi pada tabiat Islam yang asli bagi mereka orang-orang yang mengatakan bihada at-takahunat, dengan praduga-praduga wadunun dan dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan semacam itu. Lakukan jihad, andaikan perjuangan itu yaitu mulabasatan tari'atan, merupakan situasi yang mendesak fi hayatil ummatil muslimah, dalam kehidupan umat Islam, mastaghraqa kulla hadhil fusul, tidak mungkin akan mengambil tempat yang begitu besar fasal ini tentang perang fi salbi kitabillah, dalam kitab Allah, tidak mungkin akan dibicarakan secara panjang lebar semacam itu di dalam Al-Qur'annya. Ya, fi mithli hadzal uslub, dengan gaya bahasa seperti ini. Wa mastaghraqa kadzalika kullu hadzal fusul, tidak mungkin akan mencakup, ya, pasal-pasal yang membicarakan itu min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam sunnah Rasul, wa fi mithli hadzal uslub, dan dengan gaya bahasa semacam ini. Jadi persoalan jihad perang itu bukan persoalan untuk memperluas kekuasaan seperti kerajaan ingin membangun, enggak ada kekuasaan. Itu mereka jihad ini adalah survive, untuk berjuang untuk hidup. Iya, mereka punya hak untuk hidup. Jadi jangan dibayangkan perang-perang dalam arti untuk memperluas wilayah jajahannya, enggak ada urusan. Ini betul-betul mereka untuk hidup kok. Ya, hak untuk hidup. Macam itu. Jadi artinya, nah itu jihad itu semacam itu. Jadi dalam peperang dalam Islam itu semuanya itu ya sifatnya adalah defensif, bukan ofensif, bukan menjarah, bukan menyerang, bukan menyerbu, tapi mempertahankan diri, namanya defensif, bukan ofensif. Oke, saya kira gitu aja lah.